Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dan kerja kelompok kami. Sebelum itu, kelompok 1 mendapatkan materi sifat-sifat keterbagian. Sebelum masuk ke dalam sifat-sifat keterbagian, kita harus mengetahui apa itu keterbagian. Pengertian keterbagian. Keterbagian atau divisibility merupakan dasar pengembangan teori bilangan, sehingga konsep-konsep keterbagian akan banyak digunakan di dalam bagian besar uraian atau penjelasan matematis tentang pembuktian teorema. Sifat-sifat keterbagian. Jika suatu bilangan bulat dibagi oleh suatu bilangan bulat yang lain, maka hasil pembaginya adalah bilangan bulat atau bukan bilangan bulat. Keadaan inilah yang mendasari adanya definisi keterbagian. Definisi 1.1. Suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P tidak sama dengan 0 jika ada suatu bilangan X sehingga Q sama dengan Px. Notasi apabila P membagi Q, P faktor dari Q habis dibagi oleh P, dan Q kelipatan dari P. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat sederhana keterbagian. Sifat sederhana keterbagian dibagi menjadi 4. Yang pertama, 1 membagi P. 1 faktor P. P habis dibagi 1 untuk setiap P anggota himpunan bilangan bulat atau integers. Sifat yang kedua, P membagi 0. P faktor 0. P habis dibagi 0 untuk setiap P anggota himpunan bilangan bulat dan P tidak sama dengan 0. Sifat yang ketiga, P membagi P. P faktor P. P habis dibagi P untuk setiap P anggota himpunan bilangan bulat atau integer dan P tidak sama dengan 0. Sifat yang keempat, jika P membagi Q atau P faktor Q, maka kemungkinan hubungan antara P dan Q adalah P kurang dari Q, P sama dengan Q, atau P lebih dari Q. Misalnya, yang pertama, 3 membagi 6. 3 faktor 6, 6 habis dibagi 3. Yang kedua, 3 membagi 3. 3 faktor 3, 3 habis dibagi 3. Contoh yang ketiga, 3 membagi min 3. 3 faktor min 3. Min 3 habis dibagi 3. Baik, selanjutnya teorema 1.1. Jika P, Q anggota himpunan bilangan bulat atau integers dan P membagi Q, maka P membagi QR. P faktor QR untuk semua R bilangan bulat atau integers. Dengan bukti, diketahui bahwa P membagi Q. Maka, menurut definisi 1.1, ada suatu X anggota himpunan bilangan bulat, sehingga sama dengan Px dikali Q sama dengan Px, berarti QR sama dengan Pxr, atau QR sama dengan P dalam kurung XR, dengan XR anggota himpunan bilangan bulat. Sebab X anggota himpunan bilangan bulat dan R anggota himpunan bilangan bulat. Sesuai dengan definisi 1.1, karena QR sama dengan P dalam kurung XR, maka P membagi QR, atau QR mempunyai faktor P. Sekarang kita menuju ke teorema 1.2. Jika Q anggota himpunan bilangan bulat, P membagi Q dan Q membagi R, maka P membagi R. Buktinya, diketahui P membagi Q dan Q membagi R. Maka menurut definisi 1.1 tadi, tentu ada X
Y anggota himpunan bilangan bulat, sehingga Q sama dengan PX dan R sama dengan Y. Karena R sama dengan Q dan Y sama dengan PX ini tadi, maka R sama dengan PX Y atau R sama dengan P dalam kurung XY, dengan XY anggota himpunan bilangan bulat. Sesuai dengan definisi 1.1, karena R sama dengan PXY ini, maka P membagi R. Kemudian kita lanjut ke teorema 1.3. Jika P Q anggota himpunan bilangan bulat, P membagi Q dan Q membagi P, maka P membagi R. Kemudian teorema 1.4. Jika PQR anggota himpunan bilangan bulat, kemudian P membagi Q, P membagi R, maka P membagi Q plus R. Ya, maka P membagi Q plus R. Sekarang kita menuju ke teorema 1.5. Jika PQR adalah anggota himpunan bilangan bulat, di mana P lebih dari 0, Q lebih dari 0, dan P membagi Q, maka P kurang dari sama dengan Q. Kemudian teorema 1.6, algoritma pembagian. Jika PQ anggota himpunan bilangan bulat, di mana P lebih dari 0, maka ada bilangan-bilangan RS anggota himpunan bilangan bulat yang masing-masing tunggal, sehingga Q sama dengan RP plus S, dengan S lebih dari sama dengan 0 dan S kurang dari P. Jika P tidak membagi Q, maka S memenuhi ketidaksamaan. Ketidaksamaan S lebih dari 0 dan S kurang dari P. Dari pernyataan Q sama dengan RP plus S dan S lebih dari sama dengan 0 kemudian S kurang dari P, maka R disebut hasil bagi atau quotient. Kemudian S disebut sisa atau remainder, dan Q disebut yang dibagi atau dividen, dan P disebut pembagi atau divisor.